Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Selamat datang di podcast Pace One Smile. Di sini, saya mengajak kamu semua untuk menjelajahi keindahan hidup dan menyebarkan kebaikan dengan satu senyuman. Mari, tong bersama-sama menemukan inspirasi, cerita penuh makna, dan cara-cara kecil untuk memberikan dampak positif dalam hidup kitong dan orang di sekitar tong. Ya, ingatlah, satu langkah, satu senyuman pada satu waktu. Halo kamu semua teman-teman muda Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tong semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Mulai dari perbedaan agama, etnis, budaya, sampai keberagaman geografis yang indah. Namun, kamu tahu Katra, terkadang timbul pertanyaan-pertanyaan terkait keberagaman tersebut. Mulai dari bagaimana sih tong bisa hidup dalam perbedaan, dan juga apakah tong mampu tetap satu meski berbeda. Ya, hal ini yang selalu menjadi perdebatan dan pertanyaan dalam negara kita, Indonesia. Untuk itu, saya ingin mengajak kamu semua untuk lebih mengenal keberagaman dari sudut timur Indonesia, yaitu tidak lain tidak bukan Pulau Papua, lebih tepatnya Kota Manokwari sebagai kota Injil di tanah Papua. Ya, baik. Kali ini saya mengajak kamu agar tahu bagaimana sih orang Papua memandang perbedaan agama. Sebelum saya lanjut, perlu juga kamu ketahui bahwa Kota Manokwari merupakan ibu kota dari Provinsi Papua Barat dan sebagai ikon peradaban orang Papua pertama kali mengenal Injil dan pertama kali kekristenan masuk di tanah Papua. Singkat ceritanya, masuknya kekristenan di tanah Papua pada mulanya dari dua misionaris dari Jerman, Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler, pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Papua, lebih tepatnya di Pulau Mansina Manokwari pada tanggal 5 Februari tahun 1855. Ya, dan ini juga merupakan tonggak penting yang menandai munculnya peradaban modern di tanah Papua. Ya, mengenai Injil masuk di tanah Papua, setiap tahunnya pada tanggal 5 Februari, tong akan memperingati Hari Pekabaran Injil di tanah Papua. Biasanya di hari tersebut akan ada banyak wisatawan luar negeri maupun lokal yang berbondong-bondong datang untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan ibadah bersama di Pulau Mansinam. Ya, kamu tahu, bukan itu sih yang uniknya, tapi yang buat unik dan menggambarkan keanekaragam dalam mempersatukan perbedaan adalah dalam mempersiapkan segala sesuatu, dari menyongsong kegiatan sampai hingga hari hanya kegiatan, dari membersihkan Pulau Mansinam, gereja, atau tempat religi, sampai keikutsertaan dalam setiap lomba-lomba dan festival yang ada dalam menyongsong atau merayakan HUT Injili di tanah Papua. Kamu tahu, bukan hanya dari umat Kristen saja yang mengambil bagian, melainkan dari beberapa dominasi agama seperti agama Islam, Hindu, dan sebagainya. Ya, mulai dari festival religi, membagi air mineral gratis, membagi makanan dan snack gratis, bahkan membantu orang yang mau menyeberangi lautan dari dermaga Manokwari ke Pulau Mansinam, bahkan sebaliknya. Ya, serta menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan tempat kegiatan sekitar. Ya, keikutan sertaan ini tentu menciptakan keanekaragaman dalam perbedaan agama yang harmonis. Ya, hal ini yang perlu menjadi perhatian penting bagi tong kalangan muda, agar dapat mengambil bagian atau keikutsertaan dalam momen-momen atau kegiatan seperti ini. Ya, saya rasa perlu didorong kalangan muda sehingga intoleransi dan radikalisme terhadap perbedaan agama atau
keragaman yang ada di Indonesia. Kenapa saya beranggapan seperti itu? Sebelum saya menjawab, saya mau kasih tahu buat kamu semua. Kamu pasti sering mendengar filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kan? Kamu tahu kata apa artinya? Iya, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Saya mau tanya buat kamu lagi, apa sih artinya bagi tong generasi muda saat ini dalam memandang filosofi tersebut, dan bagaimana tong menerjemahkan filosofi ini dalam interaksi atau hubungan tong sehari-hari dengan teman-teman kita, teman-teman tong yang berbeda, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Karakter ID. Karakter ID. Ya, baik, saya menjawab anggapan saya. Tentu hal ini yang kadang cenderung bagi tong kalangan muda yang telah mau menyesuaikan diri, menerima perbedaan, dan juga serta terbuka dengan lingkungan, sehingga terkadang kurangnya keinginan untuk mengetahui perbedaan terhadap hal-hal positif yang sebenarnya perlu diketahui, sehingga kaum muda termudah terprovokasi dan termudah didoktrin dengan hal-hal negatif terhadap perbedaan yang ada. Sehingga pula yang tadi saya sampaikan, kaum muda terintoleransi dan radikalisme terhadap perbedaan yang ada. Sebelum saya mengakhiri podcast saya berharap kamu datang langsung ke Papua dan lihat secara langsung bagaimana nilai-nilai toleransi yang mungkin kalian telah temui di kampus daerah, contohnya seperti bersama-sama membangun tempat ibadah umat Kristen, Islam, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh agama yang berbeda. Misalnya membangun masjid bukan hanya dari umat Islam saja, tetapi dari umat Kristen juga ikut membantu. Begitupun juga sebaliknya. Atau ketika ada acara syukuran dari umat Kristen, pasti kalian heran-heran kenapa saya sampaikan seperti itu. Karena mereka sudah menyiapkan hidangan khusus untuk agama non-Kristen di meja yang berbeda. Bukan karena mereka tidak suka ya dengan mereka, tetapi itu adalah cara bagaimana mereka menjaga keharmonisan antar agama ya. Karena ditakutkan jangan sampai ada makanan yang haram bagi mereka. Hal-hal seperti ini tentu menurut saya harus dipertahankan dan menjadi contoh yang baik untuk daerah yang lain, untuk intoleransi dan radikalisme yang ekstrim. Ya, untuk itu, tong kaum muda, mari tong ciptakan Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya bukan hanya jadi filosofi semata, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan ketong yang nyata. Oke, teman-teman muda Indonesia, ternyata orang di Papua sangat menerima perbedaan agama dan hidup berdampingan secara harmonis. Untuk itu jangan ragu untuk saling terbuka menerima perbedaan yang ada di sekitarmu. Baik teman-teman, sudah di ujung akhir podcast kali ini. Akhir kata, sabar dulu ya, ada pantun nih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian podcast kali ini. Saya Juventus Temorubun undur diri, terima kasih. Ingat, berbeda itu indah, berbeda itu identitas, berbeda itu harmonis, berbeda itu Indonesia. Salam pemuda, salam toleransi, salam keberagaman. Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI.